Baik, berikutnya kita masuk ke bab segitiga. Nanti yang akan dibahas biasanya mengenai ketaksamaan segitiga, yaitu tentang sisi-sisi segitiga, kemudian jenis segitiga, ada tumpul, siku-siku, sama sisi, sama kaki, dan lain-lain. Ada sudut dalam dan sudut luar, kemudian luas segitiga, dan yang terakhir keliling segitiga. Baik, yang pertama ini mengenai ketaksamaan segitiga. Jadi menentukan sisi-sisi yang dapat membentuk segitiga. Masih ingat syaratnya ya, bahwa syaratnya itu A ditambah B harus lebih besar daripada C, dengan C ini adalah sisi yang paling panjang, salah satu sisi yang paling panjang. Syaratnya yang nanti adalah penjumlahan dari sisi yang lain itu harus lebih besar dari sisi yang terpanjang. Sebagai contoh soal ini, yang I1 yang paling panjang adalah 10, yang paling panjang 10, maka kita jumlahkan sisi yang lain. 4 tambah 6 berapa? 10 juga. Maka ini tidak akan terbentuk segitiga karena dia sama. Syaratnya ini harus lebih besar. Ini ya, harus besar ini ya. Kemudian yang I2 21 yang paling panjang. Kita jumlahkan 9 dan 13 berapa? 22. Terbentuk enggak ini? Terbentuk. Ini terbentuk segitiga karena dia hasilnya lebih panjang. Kemudian I3 yang paling panjang 25. Penjumlahan yang lain 15 dengan 12 27. Nah, terbentuk juga kalau ini. Yang I4 30 yang paling panjang, 12 dengan 16 28, lebih kurang ya, berarti dia enggak terbentuk segitiga. Jadi yang terbentuk itu adalah I1 dan I3 yang terbentuk. Itu ya, diingat-ingat ciri-cirinya. Next, dua sudut sebuah segitiga besarnya 100 derajat dan 40 derajat. Jenis segitiga tersebut berdasarkan sisi dan sudutnya adalah, ingat sudut, jumlah sudut dalam. Jumlah sudut dalam berapa? 180 derajat. Berarti kita tentukan sudut yang lain. Sudah ada 100 dan 40 derajat. Maka sudut yang lain berapa? Sudut yang lain berarti kurangi aja ya. 180 derajat dikurangi 100 derajat dikurangi lagi 40 derajat. Berarti sudut yang satunya ukurannya berapa? Ini dikurangi 180 kurangi 40 berarti 40 derajat. Berarti sudutnya itu 100 derajat, 40 derajat, 40 derajat. Nah, sekarang berdasarkan sudutnya berarti dia tumpul karena ada salah satu sudut tumpul. Berarti dia sudutnya tumpul kalau berarti sudutnya. Kemudian ada dua sudut yang sama. Nah, berarti segitiganya adalah segitiga sama kaki, benar. Jadi ada dua sudut yang sama berarti sudutnya dia segitiganya sama kaki. Berarti jenis segitiganya adalah tumpul sama kaki. Ingat-ingat ciri-cirinya. Next, sebuah segitiga mempunyai ukuran sudut sebesar 5x plus 2, 6x plus 2, dan 3x plus 8. Besar ketiga sudut tersebut adalah, ini sama ya. Ingat jumlah sudut dalam segitiga 180. Berarti kita jumlahkan tiga-tiganya ini. Berarti 5x plus 2 ditambah 6x plus 2 ditambah 3x plus 8 sama dengan 180. Nah, kita jumlahkan dulu. Kita hitung yang bervariabel x, 5x tambah 6x 11x tambah 3x berarti berapa? 14x. 2 plus 2 plus 8, 4 tambah 8 12 ya, sama dengan 180. 12 pindah ruas karena tidak ada variabelnya. 14x sama dengan 180 dikurangi 12, berarti 14x sama dengan berapa ini? 168.
berarti X nya 168 dibagi 14, X nya berapa? 12 ya, 12. Nah, menentukan sudut ketiganya, berarti kita cari satu-satu. Yang pertama 5x plus 2, kita masukkan aja X nya 12, berarti 5 kali 12 tambah 2, berapa tuh? 60 tambah 2, berarti 62 derajat. Sudut yang kedua 6x plus 2, berarti 6 kali 12 plus 2, 6 kali 12 72 plus 2 sama dengan 74. Kemudian berikutnya 3x plus 8, berarti 3 kali 12 tambah 8, 36 plus 8 berapa ini? 40 derajat. Nah, ini kalau di total dia pasti jumlahnya adalah 180. Jadi sudutnya tiga-tiganya ini 62, 74, 44. Nah, kalau dilihat jenisnya segitiga apa ini? Nah, kalau misalkan ada soalnya lagi jenis segitiganya apa, maka kita lihat tiga-tiganya ini siku-siku ada nggak? Nggak ada. Kumpul ada nggak? Nggak ada. Berarti dia pasti lancip karena tiga-tiganya lancip. Kemudian sudutnya ada yang sama nggak? Enggak, berarti dia kalau soalnya dilanjutkan jenis segitiganya, dia adalah segitiga lancip sembarang. Next, perhatikan gambar di samping. Nilai variabel X adalah, ingat-ingat ya, sudut luar segitiga. Konsepnya gini, sudut yang berada di luar ini itu adalah penjumlahan dua sudut yang berada di dalam yang berjauhan. Sudutnya kan ada tiga, ini, dan ini. Nah, kalau sudut luar itu penjumlahan sudut yang berada di dalam, berarti yang ini yang dijumlahkan ini dengan ini. Ingat-ingat. Berarti ini kalau diterapkan dalam soal yang luar itu 100 derajat. Berarti 100 derajat itu sama dengan penjumlahan 3x plus min 12 dan 40. Berarti 3x, kita balik aja ya biar enak. Penjumlahan yang dalam 3x min 12 ditambah 40 itu sama dengan 100. Kita hitung, berarti 3x min 12 plus 40 berarti plus 28 sama dengan 100. Berarti 3x sama dengan, ini pindah ruas, 100 min 28, berarti 3x sama dengan 72. Berarti X nya 72 dibagi 3, berarti X nya 24. Ingat-ingat, misalkan segitiganya gini, nah, misalkan ini X, ini A, ini B, ini C, berarti X sama dengan apa? Penjumlahan yang berjauhan, berarti A ditambah B. C nya nggak ikut karena dia dekat. Konsepnya itu. Next, diketahui segitiga ABC dengan AB 20, berarti AB nya ini 20, CE nya 8, CE nya 8, CB nya 16, CB nya 16. Tentukan luas ABC. Berarti kita gunakan alasnya yang mana? Alasnya pakai AB, BC atau AC? Nah, yang mudah kita gunakan alas AB. Kenapa AB mudah? Karena sudah ada tingginya. Nah, tingginya sudah diketahui. Berarti kita gunakan rumus luas segitiga ya. Setengah apa? Alas kali tinggi. Setengah alasnya 20, tingginya 8. Sederhanakan 10 kali 8, 80 cm persegi. Nah, sekarang menentukan luas AD. Luas AD, panjang AD. AD ini adalah tinggi dari, kalau alasnya BC, maksud ya. Jadi AD ini adalah tinggi kalau alasnya BC. Berarti kita gunakan sama luas segitiga. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Luasnya tadi berapa? 80. Setengah alasnya kita gunakan yang BC.
alasnya BC nya berapa tadi? 16. Tingginya adalah AD. AD kita nggak tahu. Sedangkan 8 ya. Berarti 80 sama dengan 8 kali AD. Berarti AD nya 8 benda ruas, jadi bagi ya, karena perkalian 80 bagi 8. Berarti AD sama dengan 10 cm. Jadi kalau seperti ini, tentukan pasangan alas dan tingginya. Pokoknya kalau alasnya AB, berarti tingginya CE. Oh, CE. Kalau alasnya CB, tingginya AD. Nah, seperti itu. Kalau alasnya AC, jadi tingginya adalah ini. Misalkan kita buat garis tinggi lagi. Nah, seperti itu. Misalkan ini apa? F ya. Berarti ini FB pasangannya. Next, tentukan luas dan keliling bangun di samping. Luas keliling berarti kita harus tahu ukurannya dulu. Yang diketahui adalah ini. Nah, kita cari yang sama, panjang sisi yang sama yang mana? Yang sama adalah AC dengan BC. Yang diketahui itu yang bisa kita gunakan. Karena semuanya pakainya variabel, nggak ada yang pakai angka. Jadi kita pakai kesamaan sisi AC dan BC karena sama kaki ya. Kita masukkan AC-nya 2x, BC-nya x plus 5. Kita kelompokkan yang bervariabel. Berarti 2x min x sama dengan 5. 2 kurangi 1 x ya. Berarti x-nya sama dengan 5. Nah, berarti kita masukkan dulu yang diketahui. Berarti AB itu 2x plus 2. Berarti 2 kali x-nya 5 tambah 2 berapa? 10 tambah 2 12. Ketemu ya, clear ya. DC nya x plus 3. Berarti x nya 5 ditambah 3 berarti 8. Kemudian AC nya 2x, berarti 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Berarti ini 12, ini 8, ini 10, otomatis ini juga 10 karena sama kaki. Sekarang berarti kita tentukan luasnya dulu. Luas berarti setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya berapa? 12, ini yang alasnya ya. Tingginya yang CD berarti 8. Sedangkan 6 kali 8 48 cm per segi. Itu untuk luasnya. Kemudian kelilingnya kita jumlahkan aja. Kelilingnya itu berarti AB ditambah BC ditambah CA berkeliling ya. Berarti AB nya 12, kemudian BC nya 10, CA nya juga 10. Berapa itu? 32 cm ya. Itu untuk pembahasan segitiga.